daripada saudari kami Bulan-Lan Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi Tuhan, biar setiap apa yang disampaikan sungguh-sungguh Tuhan memberkati setiap kami. Kami tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya, yang hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Kami percaya Tuhan lebih lagi yang Kau akan lakukan, dan bahkan setiap kami yang mendengarkan juga akan mengalami hal yang sama di dalam medan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan kesaksian dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lan-Lan. Saya persilakan. Shalom semuanya. Saya bersyukur hari ini saya boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Kemarin Ibu Lili ada japri tanya, "Lan, kapan mau kesaksian?" Saya pikir kok Ibu Lili tahu ya, saya ada kerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Akhirnya saya bilang, "Iya deh Mami, saya mau." "Ya, kapan kamu siap kamu kesaksian?" Jadi saudara-saudara, saya percaya ya bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan. Karena semua hal yang terjadi dalam hidup kita pasti Tuhan berperkara di dalamnya. Dan waktu kita ngalamin perkara sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan buat hidup kita. Tuhan pasti tolong kita. Karena firman-Nya di dalam ayat Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita tahu kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita dipilih sama Tuhan, kita dipanggil sama Tuhan. Dan sehingga setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, pasti semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan buat hidup kita. Saya bersyukur, saya mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, saudara. Kita tahu ya, kemarin-kemarin kita semua sedang mengalami pandemi yang cukup besar ya, saudara. Bahkan sampai 1 tahun lebih ini belum selesai ini pandeminya, saudara. Pandemi ini mengubah semua kehidupan kita loh, saudara-saudara. Mengubah semua aspek hidup kita. Tadinya kita bisa keluar rumah, kita bisa lakukan rutinitas, tapi gara-gara pandemi ini kita semua takut untuk keluar rumah, saudara-saudara. Saya pun juga jadi takut untuk keluar rumah. Saya bilang, waduh, kayaknya yang paling aman cuma di dalam rumah, saudara. Apalagi kita dengar ya dari berita-berita, begitu banyak orang-orang yang kena COVID-19, mereka sampai mengalami kesakitan, bahkan ada yang dipanggil pulang, bahkan ada banyak orang-orang yang menderita, saudara. Dan saya bilang, aduh ngeri banget ya keadaan seperti ini. Kapan keadaan ini bisa berakhir? Sampai saya juga wanti-wanti ke anak saya, kamu jangan keluar-keluar rumah deh, paling aman di dalam rumah, jangan kemana-mana. Tapi apa mau dikata, saudara? Ternyata anak saya dapat tugas dari sekolahannya untuk menyelesaikan skripsinya di salah satu rumah sakit kanker Darmais ya, saudara ya. Jadi karena skripsinya belum selesai, dia harus rampungin. Otomatis dia harus pergi ke rumah sakit kanker Darmais. Dari tanggal 20 dia pergi sampai tanggal 25. Saya udah wanti-wanti, saya bilang kamu harus pakai masker, kamu harus pakai face shield, kamu mesti pakai sarung tangan, dan kamu siap-siap setiap hari sanitizer, saya bilang. Sampai mau masuk mobil pun saya semprot dia, saudara. Tapi ternyata selesai tanggal 25, tanggal 26-nya, anak saya mulai sakit, saudara, mulai demam. Mulai demam, saya bilang, aduh, kok demam? Saya berpikir positif, wah mungkin dia kecapean kali. Saya masih belum pikir kalau anak saya ini ada sakit apa gitu ya, saudara. Nah, saya terus cek pakai antigen. Ternyata negatif. Anak saya nggak kena COVID tanggal 28. Nah, tanggal 30 saya bilang karena dia belum baik, saya bilang udah deh kamu PCR aja, pergi ke rumah sakit coba yang instan, saya bilang. Nah, pas pagi-pagi dia pergi ke rumah sakit buat PCR, jam 9 malam itu hasilnya keluar. Ternyata anak saya tanggal 30 Desember itu yang besar kena positif COVID, saudara. Terus terang aja loh, saudara, waktu saya tahu anak saya kena positif, kena COVID, saya semalam-malaman saya nggak tidur. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, antara percaya dengan nggak percaya, saudara. Kenapa bisa gitu kan? Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Terus saya juga pikir apa kita bawa ke rumah sakit, apa kita pindahin ke hotel, saya pikir. Tapi karena hari udah malam, itu nggak mungkin lagi kita bisa keluar rumah ya, saudara. Akhirnya suami saya bilang, ya udahlah katanya, kita di rumah aja, besok kita semua ngecek. Siapa tahu di antara kita juga ada yang kena COVID, kata suami saya. Nah, tanggal 31 Desember siang hari kita cepat-cepat beli itu kita beli tes COVID-nya itu dari online, saudara.
Karena rumah sakit tanggal 31 Desember itu tutup. Pas saya cek, ternyata kami sekeluarga 6 orang, 4 orang dari kami itu kena COVID. Saya, suami saya, anak saya, dan mama saya. Yang saya khawatirkan itu adalah mama saya. Karena mama saya itu udah umur 72. Dan kondisi jantungnya itu udah pasang ring 2. Bahkan ada diabetes, ada asam urat, ada darah tinggi. Semuanya komplit, saudara. Apalagi kita tahu ya COVID itu kan menyerang jantung. Saya pikir, aduh Tuhan, jangan sampai ini COVID ini bisa panggil mama saya pulang. Saya bilang, gimana ini mama? Saya bilang, yang ada di pikiran saya cuma mikir mama saya ini gimana gitu kan. Terus saya juga mikir, waduh suami saya bagaimana ya? Anak-anak juga takut, kita semua takut. Kita takut semuanya ngalamin kalau sampai Tuhan panggil kita pulang gitu saudara. Karena kita belum siap pulang ya. Nah setelah itu saudara, ternyata terus saya berpikir, aduh gimana nih? Tuhan kayak kasih hikmat ke saya. Coba kamu telepon katanya bagian asuransi kamu. Dia bilang, coba tanya ini bagaimana baiknya. Saya telepon ke teman saya yang ngurus asuransi. Saya bilang, Cici kena COVID loh. Gimana nih? Nah terus teman saya bilang, udah Ci katanya, Cici pergi aja ke dokter. Dia tunjuk satu dokter. Dia bilang itu dokter ahli COVID. Saya percaya ya saudara ya. Tuhan bisa pakai manusia untuk menyembuhkan kita. Tuhan bisa pakai cara Tuhan buat nyembuhin kita. Jadi saya bilang, emang ada dokternya tanggal 31 Desember? Dia bilang, ada, Ci, berangkat ke sana cepetan. Akhirnya saya pergi ke dokter itu, saudara. Pas saya perjalanan pergi ke dokter, keadaan saya tuh semua baik-baik aja. Kita semua nggak ada yang ngalamin gejala ya, saudara ya. Jadi saya pergi ke dokter, pulang dari dokter, langsung obat kita bawa pulang. Nah, perjalanan dari pulang dari dokter itu menuju rumah saya mengalami pusing yang sangat berat loh saudara. Seperti kepala saya dipalu. Palunya itu berat sekali seperti saya diketok-ketok kepala saya. Sampai saya bilang sama suami saya di mobil, saya bilang saya udah nggak tahan nih, saya udah nggak kuat. Saya bilang coba berhenti dulu, coba cari ada obat pusing nggak. Saya nggak kuat. Akhirnya saya langsung minggirin mobil, cari obat, saya langsung minum saudara. Nah udah saya minum sampai rumah saya buru-buru lah tidur. Saya takut saya ngalamin seperti pusing itu tadi ya. Udah akhirnya kita semua tidur. Tentu saja saya pisah ya dengan 2 anak saya. Saya suruh kamu di atas aja. Kamu jangan turun-turun ke bawah. Mami yang berempat ini di bawah lantai rumah. Saya bilang di lantai paling bawah gitu kan. Nah terus setelah itu saudara besokannya saya pikir-pikir lah. Kok saya nggak ada rasa apa-apa. Saya nggak ngalamin gejala apa-apa. Saya nggak ngalamin apa. Saya tetap bisa merasakan bisa nggak ada inilah indera penciuman saya tetap baik, indera perasa saya juga tetap baik. Terus saya lihat suami saya baik-baik, saya lihat mama saya baik-baik. Semua kita yang kena COVID ini semua baik-baik, seperti orang yang nggak kena COVID. Sampai saya bilang, kok kita kayak nggak kena COVID ya? Ini beneran nggak sih kita kena COVID? Sampai saya pikir gitu loh saudara. Tapi ternyata memang kita semua nggak ada gejala. Sampai 4 hari kemudian anak saya sudah negatif yang besar, yang dia bawa pulang dari rumah sakit kanker itu loh. Jadi dia udah negatif. Nah, hari ke-8 saya sudah negatif. Hari ke-12, hari ke-10 suami saya sudah negatif. Hari ke-12 mama saya sudah negatif. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya bilang, kita semua nggak ada ngalamin gejala apapun. Saya bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pelihara kita. Ya. Tapi sampai semua teman-teman saya, mereka yang tahu kabar saya kena COVID, mereka tanya, Lan, bagaimana kabar kamu? Saya bilang, kita semua udah baik-baik, kita semua udah negatif. Aduh, puji Tuhan ya, katanya. Tuhan Yesus baik sama kamu, Tuhan Yesus sayang sama mama kamu. Sampai masih dikasih kesempatan buat hidup, padahal kondisi mama kamu tuh jantungnya itu sangat riskan, dia bilang. Sampai nggak ada sesek, nggak ada sakit apapun. Saya bilang, iya, semua karena Tuhan. Tuhan masih kasih kita waktu, perpanjang umur kita, saya bilang gitu kan saudara. Nah setelah itu 2 minggu setelahnya itu tiba-tiba anak saya yang besar itu sakit saudara. Ternyata setelah dicek DBD, anak saya kena DBD saudara. Nah saya bawa dia ke rumah sakit. Tapi pas sampai di rumah sakit tidak ada satupun loh rumah sakit itu yang mau terima anak saya DBD. Karena dia lihat darah molekulernya itu masih kurang bagus. Mereka takut anak saya kena ada masih gejala COVID ya saudara, padahal secara PCR itu udah negatif. Nah karena tidak bisa dirawat, saya bawa pulang anak saya. Setelah 3 hari anak saya di rumah yang besar kena DBD, anak saya yang kecil yang cowok yang tidak kena COVID itu dia kena DBD. Nah
Pas kena DBD saya bilang, ya ampun, saya bilang, baru maksudnya cicinya susah buat cari rumah sakit. Ini bagaimana yang kecil, tapi tetap kita cari rumah sakit buat bawa anak saya yang cowok. Kita pergi ke 2 rumah sakit, ternyata semuanya penuh, saudara. Nggak ada satupun juga yang bisa terima anak saya untuk dirawat loh. Sampai malam itu saya bawa pulang lagi anak saya di rumah. Semalaman dia nggak tidur, dia bilang, Mami, aku udah nggak kuat, aku pusing, Mami, aku panas, katanya. Tolong cariin rumah sakit buat aku, dia bilang. Aku udah nggak tahan, dia bilang gitu, saudara. Nah, terus udah gitu, akhirnya pagi-pagi jam 5, saya pergi lagi ke rumah sakit yang lain. Tetap, saudara, penuh rumah sakit, nggak bisa rawat anak saya untuk DBD, saudara. Akhirnya saya bilang, saya tanya sama rumah sakit itu, saya bilang, bisa nggak kasih tahu saya kira-kira rumah sakit yang mana ya yang masih bisa terima, yang masih kosong. Akhirnya dia tunjuk, coba deh kamu ke rumah sakit PIK, dia bilang gitu. Akhirnya saya bawa anak saya. Di dalam perjalanan saya cuma bilang, Tuhan, kasih dong 1 ranjang buat anak saya, Tuhan. Saya bilang, kasih dong 1 ranjang buat anak saya bisa dirawat. Karena saya lihat anak saya kondisinya tuh sampai panas, sampai menggigil, sampai pusing gitu kan, saudara. Sampai di rumah sakit, ternyata, saudara, puji Tuhan, begitu dia capek, langsung kita semua dicek COVID, kita semua anak saya langsung dicek paru-paru. Saya bilang, Sus, ini gimana anak saya? Ada nggak, bisa nggak dirawat? Akhirnya suster bilang, ada Bu, masih ada tersisa 1 ranjang buat anak Ibu. Dia bilang gitu, saudara. Saya sampai bilang, Tuhan terima kasih masih ada 1 ranjang untuk anak saya boleh dirawat di rumah sakit itu, saudara. Nah, pas anak saya dirawat di rumah sakit, jujur aja, saudara, saya tenang. Karena saya merasa anak saya udah ditangani dengan baik di rumah sakit itu, saudara. Saya tidak ada khawatir sama sekali. Cuman memang saya lihat anak saya lebih banyak diem. Dia bilang, Mami, aku pusing, Mami, aku pusing, aku nggak kuat di rumah sakit. Dia ngeluh seperti itu loh, saudara. Akhirnya dia bilang, tolong nyalain lagu rohani, kita berdoa, Mami. Ya udah, saya lakukan seperti yang dia minta loh, saudara. Nah, setelah itu sampai keadaannya setiap hari seperti itu. Sampai hari ke-6, saudara, hari ke-6 dia dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba suster datang, dia bilang gini, Koh, kamu keren, Koh, dia bilang. Saya kaget. Lah, kenapa suster bilang kamu keren? Kamu keren loh, Koh, katanya. Kamu tahu nggak, waktu kamu datang ke rumah sakit itu keadaan trombosit kamu turun terus sampai ke dasar. Dokter udah bilang sama suster, benar-benar konsentrasi liatin kamu. Karena kalau kamu sedikit lagi turun nggak naik, kamu ICU. Dia bilang gitu loh, saudara. Saya dengar gitu, saya sampai lemes loh, saudara. Saya bilang, aduh, saya tenang-tenang, saya seperti orang nggak ada apa-apa. Tapi ternyata di dalam ini ya, alam roh kita itu, ternyata Tuhan itu sangat jagain loh anak kita loh. Tuhan itu benar-benar lindungin anak kita gitu kan. Terus saya bilang, emang keadaannya gawat, Sus? Gawat. Dia bilang, gawat, Bu, katanya. Ini benar-benar trombositnya rendah banget. Harusnya kalau dia nggak kuat, itu udah langsung ICU, dia bilang. Tapi akhirnya anak saya pelan-pelan bisa naik itu trombosit. Nah, pas pulang ke rumah, saya cerita sama mama saya. Saya bilang, Mah, iya loh, tadi rumah sakit bilang seperti itu. Terus mama saya bilang, iya, kamu nggak tahu loh. Selama 6 hari, mama nggak tidur setiap malam. Mama rasanya gundah gulana. Mama rasanya takut setiap hari mama berdoa, dia bilang gitu setiap malam. Takut ada apa-apa, dia bilang gitu. Kamu masih tenang-tenang, mama saya bilang gitu. Terus dia bilang, tahu nggak, ini mujizat terbesar yang Tuhan kasih buat hidup kita di tahun ini, katanya. Anak saya namanya Yosafat, dia bilang Yosafat bisa sembuh, dia bilang gitu dari DBD. Padahal mama udah tahu ini keadaannya itu lagi benar-benar nggak baik gitu loh, saudara. Ternyata mama saya itu sudah berjaga-jaga di dalam doa, saudara. Saya yang masih tenang-tenang, saudara. Nah, setelah itu dia bilang, mujizat kedua yang Tuhan kasih buat kita bisa sembuh COVID, kita bisa lewatin semuanya. Kata mama, nggak ada gejala sama sekali. Itu Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus benar-benar jaga keluarga kita. Nah, terus saya bilang, iya ya, saya kok nggak tahu. Saya bilang, terus saya kilas balik. Saya bilang, aduh puji Tuhan ya, saya udah kena COVID. Kalau kemarin saya nggak kena COVID, siapa yang tunggu di rumah sakit, saya pikir. Kalau sampai saya ya masih belum kena, kan karena saya sudah kena, kan kekebalan tubuh saya lebih kuat. Pastinya saya lebih berani untuk datang ke rumah sakit, dan itu kan semuanya juga dicek waktu kita mau rawat anak kita. Semua yang buat tunggu itu dicek dulu orang tuanya. Ada nggak gejala COVID gitu ya, saudara. Ternyata jauh-jauh hari Tuhan udah siapin loh. Tuhan udah atur semuanya sampai saya bisa temenin anak saya di rumah sakit. Nah, setelah itu, saudara,
pulang itu pas Imlek, saudara. Nah, pas Imlek dia pulang di rumah, sore-sore ada yang telepon saya. Ini saya tidak pernah bicara dengan dia gitu kan. Dia ini adalah temennya mama saya gitu kan. Dia punya mama dan mamanya itu teman mama saya. Nah, waktu saya kena COVID kemarin dia sempat ke rumah mau nganter makanan, tapi saya bilang jangan datang, saya kena COVID, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya dia Imlek itu dia kirim makanan. Nah, terus dia telepon mama saya buat Kyonghi ya, saudara. Karena saya udah baru pulang dari rumah sakit, akhirnya saya Kyonghi juga sama Enci itu gitu kan, saudara. Nah, waktu saya ngobrol sama dia di telepon, dia tanya saya mengenai COVID dan kita ngomong banyak hal ya, saudara. Tiba-tiba dia tanya saya gini loh. Dia bilang, "Lan," katanya, "itu rumahnya Enci deket rumah kamu loh. Mau dijual." Dia bilang gitu. "Hah? Enci punya rumah deket rumah saya?" "Iya, tinggal jalan kaki aja. Itu mau saya jual." Dia bilang gitu. "Tapi saya nggak pasarin ke orang lain. Saya tawarin kamu." Dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, "Oh gitu ya, Ci, iya." Nah, setelah itu terus saya bilang, "Oke deh, Ci, nanti saya tanya sama suami ya." Saya bilang gitu. Nah, pas itu malam itu saya bilang sama suami, saya bilang, "Pih, itu si Enci mau jual rumahnya loh." Sebenarnya ya saudara, udah 1 tahun yang lalu itu saya tuh udah bilang sama suami, kalau kita ada berkat kita pindah rumah ya, karena rumah ini udah jadi satu sama gudang. Jadi keadaan rumah kita udah nggak nyaman gitu ya, karena banyak barang ya saudara. Terus suami bilang, nggak mungkin lah, karena sekarang ini kan lagi mau krisis. Nanti bagaimana kalau kita uangnya nggak cukup buat bayar. Suami saya bilang gitu. Akhirnya karena suami saya bilang gitu, ya udah saya pikir ya udahlah dia tidak sepakat. Jadi saya cuma berdoa aja sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan," setiap hari saya doa, saya bilang, Tuhan jadiin dong rumah ini gudang biar saya bisa pindah ke rumah yang lain yang benar-benar buat rumah tinggal." Saya bilang gitu ya saudara. Nah, ternyata Uci ini bilang rumahnya mau dijual. Saya kasih tahu ke suami saya bilang, "Itu loh rumahnya mau dijual si Uci." Saya bilang. Terus suami saya bilang, "Oh ya, iya." Terus tiba-tiba saudara, itu suami saya nggak bilang saya lagi. Dia langsung pergi malam itu ke rumahnya si Enci. Balik-balik dia bilang gini, "Iya loh, aku udah lihat rumahnya." Dia bilang gitu. "Ternyata rumahnya oke," kata suami saya. "Hah?" Terus saya tanya, "Emangnya boleh beli rumah?" Saya tanya gitu sama suami saya, saudara. Terus suami saya bilang, "Iya, gara-gara DBD jadi pengen beli rumah." Terus saya bilang, "Hah? Kok bisa ya?" Saya bilang, "Gara-gara DBD jadi kepikiran mau beli rumah." Gitu kan, saudara. Terus saya bilang, "Bener apa enggak nih?" Dalam hati saya ya. Saya udah ini deh, udah hati udah senang aja gitu ya, saudara. Nah, terus besok paginya benar dia bawa saya pergi lihat rumah itu. Nah, karena kita belum bisa masuk ke dalam rumah itu kan rumah kosong. Suami saya ketok itu pagar rumahnya. Dia sebut satu nilai di tembok rumah itu, dia sebut satu nilai, dia bilang, "Kalau sekian saya beli rumah ini." Yang ngomong gitu loh saudara. Terus saya bilang, "Iya iya ya, aminin." Udah kan. Nah, pulang saya kabarin ke si Enci, "Cik, saya udah lihat rumah Enci." Terus saya bilang, "Oh ya," katanya, "kamu gimana, cocok apa enggak sama rumahnya?" Saya bilang, "Cocok, Ci." Saya bilang, "Beneran mau dijual?" Saya bilang gitu kan, saudara. Aduh, saya udah seneng banget. Terus si Encinya bilang, "Iya, beneran mau dijual. Harganya berapa, Ci?" Saya tanya gitu kan. Jangan sebut harga dulu," kata si Enci. "Mendingan," katanya, "kamu lihat masuk dulu ke dalam rumah, lihat," katanya gitu. Terus saya bilang, "Ya udah, Ci, kapan nih, buruan ya." Saya bilang gitu kan. Saya udah semangat banget, saudara. Tapi ini si Enci, dia nggak sesemangat saya. Jadi saya tunggu-tunggu kabar dari dia buat dia bawa saya masuk ke dalam rumahnya loh, saudara. Saya sampai tunggu 5 hari ada. Dia nggak ada kabar sama sekali. Saya sampai setiap hari nih, saya lagi masak, saya lagi ngapain aja deh, bukan cuma lagi doa aja ya. Saya ngegendengin Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, kok si Enci belum bawa saya sih ke rumahnya buat lihat, Tuhan? Ini bener nggak nih rumah yang Tuhan siapin buat saya?" Jadi terus saya tanya Tuhan, saya bilang, "Tuhan, mudah-mudahan hari ini ya si Enci datang dibawa saya ke rumah itu, saya mau lihat." Saya bilang gitu loh, saudara. Terus tau nggak? Setelah itu benar 5 hari kemudian dia bilang, "Lan, udah deh kamu kalau mau lihat nih sekarang ya," katanya. Udah, saya pergi. Pas saya datang ke rumah itu, ternyata rumahnya saya suka, saudara. Saya suka sama rumah itu. Saya bilang, "Iya ya, saya suka nih rumahnya," gitu kan. Terus Encinya, udah selesai saya lihat, Encinya bilang, "Nanti ya ditelepon kita baru ngomong." Dia bilang gitu. Udah, saya telepon dia. Saya bilang, "Ci, mau dijual berapa rumahnya?" Dia sebut nilainya itu nggak kira-kira, saudara. Nggak ada pasarannya buat rumah di daerah rumah saya dengan harga segitu. Saya pun dengarnya sampai syok. Hah, nggak salah nih harganya segitu. Terus saya bilang,
Oke Ci, saya bilang nanti saya sampaikan sama suami ya. Saya bilang, ya udah kamu camsyong dulu deh sama suami. Kalau itu nanti kamu kabarin saya ya. Iya iya. Terus saya bilang sama suami, Pi dia mau jual loh sekian rumahnya. Hah? Nggak salah kata suami saya. Terus iya, jadi gimana nih dia suruh saya camsyong sama kamu. Kita mau bilang harga berapa? Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya saudara, siang-siang itu saya iseng, saya telepon ke teman sekolah saya. Saya bilang, gua ada niat nih mau beli rumah deket daerah rumah gua. Saya pakai bahasa sehari-hari aja ya saudara yang saya ngomong sama teman saya. Terus teman saya bilang gini, waduh katanya, dia buka harga segitu, itu mah ketinggian. Dia bilang. Terus dia bilang sama saya, udah katanya, lu tawar aja. Dia bilang, tawar berapa? Setengahnya. Dia bilang, tawar setengahnya. Terus saya bilang, tawar setengahnya. Waduh, saya bilang, ini si Enci bisa marah sama saya kalau saya tawar setengahnya nih. Saya bilang gitu kan. Nggak berani saya bilang gitu. Terus dia bilang, aduh lu nggak tahu lu sekarang lagi susah nih zaman, kata siapa tahu dia BU butuh duit, katanya butuh uang, mendingan lu tawar aja segitu. Tapi saya nggak mau saudara, saya bilang enggak saya bilang itu suami saya udah nyebut harga segitu aja saya nggak berani nawar. Saya bilang enggak lah, saya mau naikin aja deh dari yang suami saya sebut buat harga nilai rumah itu, saya naikin aja deh karena yang suami saya sebut itu waktu dia pukul tembok itu pun saya nggak berani buat saya ngomong sama si Enci gitu kan saudara, saya takut dia marah. Nah terus udah tuh saya bilang, saya bilang besok gua telepon ke si Enci ya, kita nawar dia. Ya udah, lu tawar aja harga sekian kata suami saya. Itu harganya lebih tinggi daripada yang suami saya sebut rumah yang dia ketok rumah itu loh saudara. Udah kan? Terus saya tidur. Saya bilang, Tuhan, besok saya mau ngomong nih sama si Enci harganya sekian. Tahu-tahu saudara pas saya bangun pagi-pagi, itu Roh Kudus bilang sama saya, kamu tawar seperti harga yang suami kamu ketok itu rumah. Hah? Saya tawar segitu Tuhan? Padahal saya bilang saya takut buat nawar segitu, takut diomelin saya bilang gitu. Terus tapi saya bilang udahlah nggak apa-apa lah Tuhan. Saya bilang bagian saya lakukan apa yang Tuhan suruh. Nanti sisanya Tuhan ya yang lakuin. Saya bilang gitu. Terus akhirnya bener loh saudara. Karena saya udah dengar harga segitu, saya beraniin diri saya. Saya bilang sama si Enci. Saya bilang Ci, saya bilang saya udah ngomong nih sama suami dan budget kita cuma segitu. Saya bilang. Terus dia bilang, aduh masih jauh Lan, masih jauh. Katanya nggak bisa harga segitu. Dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, iya Ci. Saya bilang, cobalah katanya kamu naikin lagi. Nanti kamu naikin lagi, saya turunin sampai kita ketemu. Siapa tahu rumah itu jodoh buat kamu. Dia ngomong saya gitu loh saudara. Terus saya bilang, oh iya Ci. Saya bilang, iya deh. Udah kan. Nah terus saya bilang, Enci kabarin saya ya. Nanti kalau siapa tahu suaminya Enci mau kurangin itu harga rumah. Saya bilang gitu. Udah. Terus saya tunggu-tunggu saudara 5 hari lagi. Nggak ada kabar dari si Enci. Saya ini udah seperti orang tuh jatuh cinta sama rumah itu. Dan saya ngegerendengin Tuhan setiap hari. Saya bilang, aduh Tuhan kenapa si Enci nggak ada kabar. Saya udah tunggu-tunggu gitu kan. Tapi nggak ada kabar nih. Saya bilang gitu kan. Nggak ada kepastian. Terus Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak hidup kamu? Hidup kamu itu semua yang terjadi tuh ada cerita tentang aku di dalamnya. Dia bilang dari anak kamu sekolah, dari suami kamu usaha, semua ada cerita tentang aku. Ini pas ada cerita tentang aku juga di dalamnya, kata Tuhan gitu. Terus saya bilang, oh iya. Saya pikir nih ya saudara, saya mulai berpikir, wah jangan-jangan nanti mujizat nih tiba-tiba si Enci telepon saya dikasih nih harga segitu. Pikiran saya seperti itu. Tapi tetap aja si Enci nggak ada kabarin saya loh saudara untuk dia mau kasih saya harga turunan atau apa, nggak ada kabar. Saya mulai lagi doanya, Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saya tetap berharap sama Tuhan. Saya bilang gitu kan, saya percaya Tuhan mujizatmu ada. Saya tunggu-tunggu, nggak ada kabar juga saudara. Tahu nggak? Akhirnya teman saya bilang, ngapain katanya lu kejar-kejar si Enci, dia bilang gitu. Itu si Enci itu kayaknya dia tahu lu mau rumah itu, dia bilang gitu. Mendingan lu pura-pura seperti orang gak mau. Terus saya bilang gimana saya seperti orang gak mau? Saya bilang orang saya udah suka banget sama rumah itu. Saya bilang sama teman saya. Terus teman saya bilang gini, lu baru lihat satu rumah, lu udah bilang jatuh cinta sama rumah itu. Kalau lu lihat 10 rumah, lu bisa bilang itu lu jatuh cinta sama rumah itu. Orang yang lu lihat aja baru satu rumah, teman saya ngomong gitu saudara. Terus saya ngomong lagi sama teman saya yang lain. Teman saya bilang, waduh katanya, itu lu kalau beli di rumah di situ bener-bener rugi, harganya nggak sesuai, dia bilang gitu. Itu si Enci main nyeplok aja katanya, main harga. Ntar kemahalan, teman saya bilang. Mendingan lu cari aja rumah di komplek, dia bilang gitu kan. Jangan beli rumah itu, dia bilang. Terus saya bilang, orang saya suka rumah itu, saya bilang gitu kan saudara. Saya tetap kekeh. Terus tau nggak? Saya tetap tunggu-tunggu itu si Enci kabarin saya.
Sampai setiap hari saya bilang, kenapa hari ini Tuhan Uci belum kabarin saya ya? Akhirnya tahu nggak saudara, saya bilang sama suami saya, udah si Inci nggak ada kabarin kita, saya yang akan telepon si Inci. Saya bilang, saya akan naikin. Kata suami saya, iya, lu nawarnya sih segitu, coba lu naikin lagi dah, kata suami saya. Mungkin dia udah marah lu tawar segitu, dia bilang. Terus saya telepon lagi ke si Inci, saya bilang, Ci, saya udah hitung-hitung lagi nih, saya bilang, saya naikin ya, harganya sekian, boleh nggak? Terus si Inci bilang saya, aduh nggak bisa Lan, katanya. Saya paling turunin kamu 100 juta, dia bilang. Padahal saya udah naikin 200, dia turunin saya 100 juta, saudara. Dia nggak kasih ke saya. Oh gitu ya, Ci, iya. Katanya, udah deh nanti aja. Dia bilang, kamu hitung-hitung lagi di rumah. Dia bilang gitu, ntar kabarin saya kalau kamu mau. Dia ngomong gitu loh, saudara. Terus saya bilang, iya ya, Ci, mudah-mudahan itu rumah Ci memang jodoh saya. Saya bilang gitu. Terus saya tunggu-tunggu lagi kabar dari dia, saudara. Dia sama sekali nggak ada kasih saya kabar. Sampai akhirnya anak saya bilang, Mami, katanya, Mami kok nggak percaya sih sama Tuhan? Dia bilang, kalau Tuhan mau kasih kita, katanya, pasti Tuhan kasih kita yang terbaik. Dia bilang gitu. Terus bahkan anak saya yang gede lewatin rumah ya di pinggir jalan. Dia bilang, nih rumah nih mau dijual. Itu rumahnya bagus, saudara. Saya bilang, hah, mana mungkin rumah kayak begitu? Saya bilang gitu. Terus anak saya bilang, iya mungkin aja kalau Tuhan mau kasih. Anak saya bilang, masa punya iman kecil? Anak saya bilang gitu. Terus saya bilang, aduh ada-ada aja nih, saya sampai geleng-geleng sama anak saya, saudara. Nah terus udah gitu, akhirnya ditunggu-tunggu si Inci nggak ada kabar lagi, saudara. Sayanya udah keburu ngebet sama itu rumah, saudara. Terus akhirnya 5 hari setelahnya saya kejar lagi itu si Inci. Saya bilang, tapi sebelum saya kejar, saya udah ngomong dulu nih sama suami. Saya bilang, itu harganya bagaimana? Naikin lagi lah, kata suami. 200 lagi, kata suami. Nanti harganya jadi ketemu sama dia. Dia ngomong gitu loh. Oke, dia pasti nanti turunin lagi, kata suami saya. Oke, nanti saya akan sebut harga yang suami saya udah naikin. Nah, saya telepon si Inci. Saya bilang, Ci, itu harganya gimana? Masih bisa kurang nggak? Nggak bisa kurang, Lan. Dia bilang, itu udah net. Hah? Itu harganya udah net, Ci. Sama sekali nggak bisa kurang. Saya bilang, saya sampai gemes loh, saudara. Saya bilang, kok nggak bisa kurang ya? Terus tau nggak, saudara? Saya nggak sadar saya ngomong gini. Udahlah, Ci, goodbye my love. Saya bilang, saya nggak jadi beli rumah Enci, goodbye my love. Saya pun nggak jadi nawar yang suami saya suruh ngomong. Terus saya tutup telepon. Nah pas tutup saya telepon, saya bilang, kok saya bisa ngomong sama dia goodbye my love ya? Saya belum nawar, belum tambahin. Saya langsung bilang nggak jadi. Saya bilang, tapi hati saya plong banget, saudara. Saya bilang, iya lu, selama ini gue berhari-hari, berminggu-minggu bebannya tuh rumah si Enci. Terus saya bilang gitu kan. Sampai kayaknya habis waktu deh buat mikirin rumah si Enci. Udahlah, mau beli rumah atau nggak mau beli rumah, udahlah nggak usah. Saya bilang gitu kan. Saya bangun tidur saya rasanya plong. Seperti saya nggak ada beban lagi nggak mikirin rumah si Enci, saudara. Ya karena saya udah bilang, udah goodbye my love, nggak jadi. Saya bilang gitu. Nah terus setelah itu ya saudara, saya ini. Nah tiba-tiba anak saya janjian sama agent yang udah setahun dia catet itu nomor teleponnya, saudara. Agentnya pun anak saya nggak kenal. Dia bilang, Mami, aku udah janjian nih sama agent. Dia bilang gitu, besok kita ketemu ya sama agent. Karena anak saya udah janji, ya udah dong kita jadi harus ketemuin gitu kan. Nah terus agent ini, saya ketemuan sama dia. Nah ketemuan dia bawa saya. Pas saya ketemu sama dia, pertama saya ketemu malam, dia cuma sendiri, saudara. Tapi saya nggak cocok sama rumahnya. Terus dia bilang, besok ya Ci kita lihat lagi. Oke, besoknya dia datang sama cowok gitu kan, saudara. Saya pikir, wah ini mungkin pacarnya kali atau suaminya, saya nggak tanya gitu ya saudara. Terus dia bilang, ayo Ci kita lihat nih ada 3 rumah. Dia bilang, rumah yang pertama saya bilang nggak cocok, saya nggak mau. Terus rumah yang kedua saya agak cocok, saudara, tapi suami saya nggak cocok. Terus rumah yang ketiga ternyata suami saya baru masuk langsung, wih ini rumah saya mau nih, kok saya mau rumah ini. Engkoknya itu yang nganterin kita. Saya nggak tahu dia siapa, tapi dia itu ramah sekali sama suami saya. Dia bisa ceritain detail daripada bangunan rumah itu loh. Nah akhirnya engkok itu bilang, kok ini sebenarnya rumah ini udah ada yang mau. Besok orangnya akan kabarin katanya. Dia jadi beli apa enggak katanya. Si Encim tukang bihun dia bilang. Karena kontainer dia besar, dia takut nggak bisa masuk ke dalam perumahan ini. Dia bilang gitu kan saudara. Terus oh gitu ya, iya. Terus suami saya bilang, kok coba dong tolong tanyain hari ini itu si Encim bihun jadi beli nggak, kata suami saya. Kalau dia nggak jadi, saya mau ini rumah gitu kan. Saya juga bingung. Saya bilang, lah kok ini suami saya bisa langsung mau sama rumah ini. Saya sampai bilang, bener mau rumah ini gitu kan. Terus saya juga kaget loh.
kok dia bisa langsung tertarik gitu kan saudara. Terus akhirnya benar itu si engkoknya telepon ke tukang bihun. Tukang bihunnya bilang, anak saya belum ketemu Pak RT. Oh ini udah ada yang mau. Akhirnya udah deh nanti saya telepon dulu ya ke anak saya, dia bilang. Ternyata anaknya itu nggak berani ambil karena resikonya dia harus sewa lagi gudang buat taruh bihunnya dia loh saudara. Jadi akhirnya itu si Encim itu bilang, ya udah nggak usah deh, kasih aja ke orang yang itu, dia bilang gitu. Terus pas saya bilang, engkoknya bilang, udah orang itu nggak jadi kamu mau ya? Iya saya mau. Terus bisa kurang nggak? Kok nggak bisa kurang, dia bilang gitu. Terus saya bilang, boleh nggak saya minta bangun kamar 1 buat anak saya, karena kamar itu kan 4, saya butuh 5. Terus kata singkoknya, bisa, saya bangunin 1 kamar nggak usah bayar. Saya bilang, hah nggak bayar nih? Iya, saya nggak kasih diskon ya. Saya seneng dong saudara, dikasih kamar nggak bayar. Nah terus dia bilang, terus saya bilang kok, terus agent saya bilang, Ci, dia bisikin saya, minta kanopi, Ci, kanopi. Terus saya bilang, kok boleh nggak saya minta kanopi di depan rumah? Terus engkaunya bilang, gak bisa, kanopi mahal, dia bilang gitu. Terus agentnya WA saya lagi, bisikin saya lagi, Ci, ngomong aja Ci, ini si engkaunya baik. Dia ini bosnya, dia ini kontraktornya Ci, rumahnya banyak, dia bilang gitu. Ini biasanya dia gak pernah loh Ci, mau ikut ketemu sama klien, dia bilang. Hari ini dia bisa batal ketemu sama klien. Dia malah mau ikut saya. Selama saya jadi agent rumah dia nggak pernah ikut. Ini si Enci dia bisa ikut, ini udah mujizat, dia bilang gitu. Udah minta aja Ci, minta, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kok bolehlah kasih saya kanopi kok, nggak usah yang bagus-bagus amat, yang penting ada kanopi, saya bilang. Akhirnya si engkoknya kasih. Oke deh, oke saya kasih, dia bilang gitu loh saudara. Nah udah dong, saya happy, kamar dikasih, kanopi dikasih. Buru-buru saya bilang sama suami, udah cepetan transfer DP, saya bilang gitu. Suami saya langsung DP. Habis kita DP saudara, 1 menit kemudian si Encim tukang bihun jadi beli rumah itu. Terus saya bilang, saya udah DP, saya bilang. Terus akhirnya, iya kata agennya, ini Cilanan udah DP loh. Akhirnya orang itu ya udah, akhirnya dia kasih saya, nggak jadi kasih si Encim tukang bihun saudara. Udah kan? Nah terus saya bilang, iya kata si Engkok, besok kamu datang ke kantor saya bikin serah terima. Oke kok, udah saya pulang nih saudara. Pulang sampai rumah, memang waktu pas di tempat itu kita sempat bahas itu rumah seperti tusuk sate loh saudara. Tapi sebenarnya tusuk satenya itu cuma sedikit, seperti tusuk konde lah ya. Itu cuma dikit dan pintunya juga udah dirubah sama si Engkok. Karena Engkok ini kan memang keyakinannya beda dengan kita gitu loh saudara. Nah terus udah gitu saya mikir, terus malam-malam saya pikir loh saudara, itu rumah tusuk sate. Saya bilang gitu kan. Waduh, saya jadi mikir, nanti saya ada orang cocok tinggal di tusuk sate, ada yang gak cocok. Saya bilang, gimana ya? Ini rumah tusuk sate, saya jadi beli apa enggak nih? Padahal saya anak Tuhan loh saudara, saya ngerti firman. Terus saya mulai galau. Saya telepon itu agennya. Agennya kan juga agamanya, keyakinannya dari agama beda sama kita ya. Dia dari agama nenek moyang gitu. Saya bilang, Son, saya bilang, itu rumah tusuk sate ya? Enggak, Ci, tusuk satenya cuma dikit, itu mah cuma tusuk konde, dia bilang saya gitu. Jadi Cici mau tuker katanya, kalau mau tuker aja rumah yang lain, si Engkok masih ada rumah yang lain, dia bilang gitu sama saya. Terus saya bilang, terus suami saya masuk kamar, dia dengar saya ngomong begitu kan saudara. Suami saya bilang, nggak usah, saya mau rumah itu, kata suami saya. Terus saya bilang, udah nggak jadi, udah rumah itu aja, biarin deh, mau tusuk konde, mau apa, udah deh biarin, saya bilang gitu kan. Udah tuh saudara, udah begitu tau nggak saudara. Saya besok paginya bangun pagi-pagi. Mama saya udah bangun. Saya bilang sama mama saya bilang, Mah, itu rumah tusuk sate ya? Saya masih penasaran loh. Saudara, mama saya bilang, kamu tahu nggak? Itu rumah mau tusuk sate, mau tusuk apapun, itu mah milik setiap orang, mak. Miliknya beda-beda. Dia bilang gitu. Lu percaya Tuhan, dia bilang. Lu percaya Tuhan, masih mikirin tusuk konde. Kan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu kan semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau rumah itu cocok sama kita, berkatnya mah pasti datang, kata mama saya. Jadi nggak apa-apa mah, nggak apa-apa, kata mama saya lu saudara. Terus saya bilang, oh iya, terus saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, duh Tuhan saya minta ampun deh. Saya percaya itu rumah dari Tuhan. Saya udah nggak mikir-mikir gitu lagi, dosa saya mikir kayak gitu. Saya bilang gitu kan saudara. Tau nggak saudara, Tuhan itu denger loh setiap apapun yang kita ucapin, sadar nggak sadar. Tahu nggak saudara, habis saya ngomong sama mama saya jam 5 pagi. Jam 12 siang anak saya nomor 2. Dia bilang saya begini. Mami katanya. Aku semalam mimpi katanya. Mimpi apa saya bilang. Mimpi mami gak jadi beli rumah itu. Aku sampai nangis gereng-gereng dia bilang gitu. Cuman gara-gara apa Mi? Gak ada rice cooker. Dia bilang saya loh. Hah? Gak ada rice cooker? Iya. Waktu aku nangis aku tunjukin mami loh. Dia nanya si Engkok punya rumah. Saya bilang, anak saya bilang. Ini loh mah Mi.
rumah ini bukan cuman rumah ini memang nggak ada rice cooker, tetapi punya gudang beras. Saya sampai kaget loh saudara. Padahal anak saya nggak dengar, saya lagi ngomong sama mama saya, dia nggak dengar. Dia bisa dikasih mimpi sama Tuhan kalau rumah itu ada gudang beras. Saya bilang, gitu ya? Iya. Aduh, saya bilang, iya, bener. Semalam mami baru bahas. Saya bilang, terus saya bilang, aduh Tuhan, ampun ya Tuhan. Ternyata rumah itu ada gudang beras. Saya bilang gitu loh saudara. Udah kan? Nah setelah itu akhirnya saya deal sama si Engkok buat rumah itu ya saudara. Nah akhirnya si Engkok bilang, ya udah katanya, kamu mau pakai bank apa? Kamu itu aja ajuin. Terus saya ajuin itu pakai bank ya saudara. BCA lolos, Bank PNI lolos, MyBank lolos. Nah tapi pressure setiap bank itu beda-beda jumlahnya saudara. Suami saya mau ambil yang lebih tinggi gitu. Makanya kita cari sampai 3 bank loh saudara. Nah tapi itu pressure-nya tuh rendah gitu kan. Jadi terus waktu pas saya udah pressure bank BCA dengan MyBank, terus dengan Bank PNI, saya bilang gini sama agent saya, kenapa pressure-nya gitu rendah ya? Saya bilang nggak sesuai sama harga rumah, saya bilang gitu kan. Terus agent saya bilang gini, tahu saudara, udah Ci, gini aja katanya, kita samperin si Engkok katanya. Saya bilang, hah? Samperin si Engkok? Iya, kita samperin si Engkok, kita tanya kenapa pressure-nya bisa gitu rendah. Saya pikir-pikir ini si agent saya lucu juga ya, kenapa mesti samperin ke si Engkok? Tapi saya nurut. Ya udah dah, saya bilang kita ketemu sama si Engkok, kita bilang kenapa pressure banknya rendah gitu kan saudara. Terus saya janjian sama si Engkok, saya ketemu itu sama kontraktornya. Pas saya ketemu, kok pressure banknya rendah kok. Saya bilang gitu, BCA udah lolos, PNI udah lolos, tapi nggak sesuai sama budget kita kok. Karena kan kita orang kerja, saya maunya uang muter gitu kan. Terus Engkoknya bilang gini, oh ya iya. Terus si Engkok tau nggak? Jadi maaf ya kok, maaf ya, saya sih percaya aja sama si Engkok, kata suami saya. Harganya kemahalan gak sih kok, kata suami saya gitu. Terus si Engkok bilang, hah masa kemahalan? Nih katanya, saya kasih lihat kamu ya, harga tanah sekian, harga bangunan sekian, coba mahalnya di mana? Terus saya pikir-pikir, iya ya, si Engkok ini bener juga nih ngomong kayak gitu kan saudara. Terus saya bilang, oh iya ya kok saya percaya, saya bilang gitu. Terus pressure bank emang begitu, biasa setengah harga, dia bilang gitu. Terus tahu nggak saudara? Terus dia bukain saya loh pressure bank-bank yang lain yang dipakai orang lain. Ternyata semuanya memang benar setengah harga. Terus tahu nggak saudara? Yang lebih lucunya lagi. Itu si Engkok tanya saya. Memangnya uang kamu kurang berapa? Dia tanya saya. Saya sampai kaget ditanya sama dia uang saya kurang berapa. Terus adanya langsung nyeletuk. Udah kok pinjemin aja dia duit. Katanya pinjemin dia uang. Saya mikir, lah kok si Engkok pinjemin saya uang? Saya aja nggak kenal sama dia. Saya bilang gitu. Kenapa dia mau pinjemin saya uang? Saya gitu. Terus saya kaget tuh saudara, dia mau pinjemin saya uang. Udah nanti bayarnya cicil, kata si Engkok. Terus saya bilang, aduh kok jujur aja ya kalau pinjem uang saya nggak bisa tidur. Saya bilang, saya nggak berani pinjem uang Engkok. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa. Dia bilang gitu kan saudara. Terus tiba-tiba tau nggak saudara, saya diingetin tentang beras. Tentang gudang beras itu. Roh Kudus bilang, kesaksian gitu loh saudara. Terus saya bilang gini, kok boleh nggak saya kesaksian? Saya bilang gitu. Terus saya ceritain sama si Kok. Saya bilang sebenarnya sih kok, saya udah hampir mau cari rumah yang lebih murah. Saya bilang gitu kan. Karena ini pressure banknya ini nggak cukup. Saya bilang gitu. Tapi anak saya mimpi tentang gudang beras kok di rumah itu. Terus jadi saya merasa rumah itu memang buat saya. Ada berkat Tuhan buat saya di rumah itu. Terus si Engkok tau nggak, dia langsung bilang gini, oke. Tenang. Saya bantu. Dia bilang begitu. Udah deh katanya. Kamu pinjam aja uang saya. Saya tunggu sampai kamu ketemu sama bank yang cocok sama uang yang kamu bisa. Dia bilang gitu. Sampai kapanpun saya tunggu. Dia kayaknya terharu loh dengar saya kesaksian tentang gudang beras saudara. Terus tau nggak saudara? Lebih lucu lagi itu agent saya WA saya. Ci, minta kitchen set Ci gratis katanya. Saya bilang, minta kitchen set. Ini dia udah mau pinjemin duit, kita minta kitchen set lagi. Saya terus terang aja loh. Saya sampai, aduh malu buat ngomong ya. Tapi agent saya terus kasih saya kode. Minta Ci, minta. Akhirnya saya bilang, kok maaf ya. Saya bilang, maaf nih uang saya terbatas. Saya bilang, boleh nggak saya minta kitchen set? Terus Engkoknya bilang, minta kitchen set. Dia sampai kaget tuh saudara. Terus dia bilang, terus suami saya bilang, iya kok. Kasihlah kata suami saya biar istri saya bisa masak katanya. Furniture yang lain mah kita belinya belakang-belakangan aja deh kok. Yang penting ada dapur. Tahu nggak saudara, itu memang luar biasa loh. Itu berkat orang fasik ya. Itu kayak ngalir ke kita. Langsung dia jawabin saya, oke saya kasih kamu kitchen set. Saya sampai kaget. Sampai saya bilang, kok bisa ya? Dia mau pinjemin saya duit, dia mau kasih saya kitchen set.
Terus bahkan dia tunjukin saya kalau orang beli rumah dia nggak pernah dikasih bonus. Cuma saya doang dikasih bonus, bikin kamar, bikin kanopi, saudara. Coba, bahkan orang lain cuma sebulan aja dia tungguin loh buat urus bank. Ini saya udah sampai sebulan lebih. Dia tetap nungguin saya. Malah dia bilang, udah kamu nggak usah nggak enak, saya bantu. Sampai seperti gitu loh saudara. Saya sampai terharu, saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya ini minta sama Tuhan yang kelihatan di mata saya loh Tuhan. Ternyata Tuhan kasih saya yang gak kelihatan, yang lebih baik daripada apa yang saya minta sama Tuhan. Double portion Tuhan. Rumahnya di komplek, rumahnya lebih besar. Saya bilang, ya kamarnya juga lebih banyak, harganya juga lebih mahal. Tuhan kasih buat saya bilang. Terus saya mikir ya, saya bilang, kadangkala kita mempertahankan apa yang kita mau loh saudara. Kita nggak mau lepasin apa yang kita mau. Padahal Tuhan udah siapin sesuatu yang lebih besar lagi. Tuhan nunggu kita. Tuhan udah tunggu loh. Begitu kita lepasin, seperti saya ngomong sama si Inci, saya bilang udahlah goodbye my love. Itu tiba-tiba Tuhan tuh kasih tahu loh, ini loh anakku, aku udah siapin kamu lebih bagus, lebih baik. Dan itu kerjaannya Tuhan itu seperti membalikan telapak tangan saudara. Dalam hari itu juga saya bisa ketemu rumah yang cocok, yang jauh lebih baik saudara. Gak pernah saya pikirin, saya bilang aduh Tuhan, kalau Tuhan mau kasih itu benar-benar ya waktunya seperti membalikan telapak tangan, saya bilang gitu. Nah, terus saya juga rasa Tuhan itu baik kok, kasih setianya selalu baru setiap hari. Setiap hari dia kasih kita kebaikan. Setiap hari sampai kita lewatin semua kebaikannya Tuhan. Ujung-ujungnya kita baru lihat, aduh ternyata baiknya Tuhan itu luar biasa ya buat hidup kita, begitu besar. Sedikit demi sedikit dia kasih kebaikannya buat hidup kita. Sampai jadi satu rangkaian cerita loh. Sampai jadi satu rangkaian mujizat di dalam hidup kita saudara. Itu Tuhan kita yang maha besar. Mungkin saat ini ya saudara ngalamin proses tekanan apapun, tetap percaya sama Tuhan. Bahwa semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan loh buat hidup saudara. Saya udah ngalamin dan saya percaya Tuhan pasti ngalamin. Ini bahasa saya yang saya ceritain buat saudara. Ini mungkin sederhana. Sederhana buat saya ceritain tentang Tuhan kita yang begitu besar. Tapi saya percaya Tuhan kita yang besar itu yang akan berbicara buat saudara. Yang akan menerangkan buat saudara betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Jadi waktu kita berdoa, percaya doa kita itu pasti Tuhan jawab. Sampai waktunya Tuhan pasti kasih kita yang terbaik. Kita percaya itu saudara. Saya bersyukur hari ini saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu besar saudara. Seperti mimpi rasanya. Tuhan itu terlalu baik dan saya percaya akan ada banyak kesaksian-kesaksian lagi dari seluruh keluarga besar Rumah Doa Immanuel. Akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Semua saya cerita ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saudara. Terima kasih ya buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iya. Kita mau bersama-sama berdoa untuk Cilanlan dan keluarga yang ada. Yuk kita arahkan tangan kita untuk Cilanlan. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan. Mujizat demi mujizat penyertaan Tuhan yang Tuhan lakukan atas Cilanlan dan juga dengan keluarga. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka dan Tuhan menolong mereka dengan sempurna. Dan kami percaya ke depan ada banyak hal-hal yang luar biasa dan dahsyat yang akan kau kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati maminya, berkati keluarga besar Cilanlan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kesaksian yang disampaikan Tuhan akan memberkati banyak orang dan bahkan setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, pakai lebih lagi Cilanlan untuk kemuliaan bagi namamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari angkat tangan kita, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, haleluya, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib. Kami melihat perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Karya-Mu sungguh ajaib dan mulia ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa yang telah kami rasakan pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kesaksian yang boleh kami dengar dari bibir hamba-Mu Cilanman ya Tuhan. Biar semua yang saksikan oleh Cilanman ya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekarang ya Tuhan kami mau bersatu hati ya Bapak untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini ya Tuhan. Untuk tim pujian penyembahan yang sedang melayani maupun yang mengikuti Zoom ini ya Tuhan. Untuk David, Kak Eva, Ferry, Mike, Iren, Andri, Gary, Indri dan Bertoni ya Tuhan, Engkau selalu curahkan anugerah-Mu Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Berkati, urapi mereka selalu dengan minyak urapan-Mu yang baru Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar setiap puji-pujian yang dinaikkan Tuhan selalu untuk memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Engkau selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkat rohani dan jasmani selalu Engkau tambah-tambahkan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendoa-pendoa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar kami para pendoa-pendoa-Mu Tuhan selalu berapi-api di dalam Engkau. Roh-Mu selalu membakar kami para pendoa-pendoa-Mu. Jadikanlah kami tentara-tentara-Mu ya Tuhan. Di barisan terdepan yang selalu siap menyongsong kehadiran-Mu di masa-masa Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoom pagi hari ini. Engkau tambahkan selalu hati yang haus dan lapar akan Engkau. Yang selalu setia mencari wajah-Mu pagi, siang, dan malam. Berkati kehidupan mereka berlimpah-limpah. Dengan berkat jasmani, rohani, kasih-Mu yang selalu menyertai mereka ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang bekerja. Apa yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau buat berhasil walaupun di tengah krisis ini. Tapi anak-anak-Mu akan selalu bersinar dan akan menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Engkau berkati para suami-suami agar selalu dapat menjadi iman dalam keluarga. Berkati para istri-istri ya Tuhan agar dapat menjadi penolong dan tiang doa dalam keluarga mereka. Berkati juga setiap anak-anak ya Tuhan agar setiap anak-anak muda di masa sekarang ini ya Tuhan menjadi generasi Yeremia yang selalu memberikan kasih, yang selalu memberitakan Injil-Mu, yang selalu memberitakan kasih-Mu menjadi anak-anak yang dipakai secara luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu melimpah atas kehidupan keluarga-keluarga di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk Pak Rubin on
Lili Om dan Ibu Debbie Octavia ya Tuhan, Engkau pakai hamba-hambamu ini ya Tuhan, lebih dahsyat lagi melalui pelayanan-pelayanan mereka, agar lebih luas lagi Injil dan kebenaran firman-Mu yang diberitakan sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan. Berkati keluarga mereka dengan kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna atas mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang telah disampaikan kepada kami ya Tuhan, untuk saudara-saudara kita yang sakit, untuk Cihenitan, Tante Lucy, Mami Elis, Ibu Inge, keluarga almarhum Pak Hendro, keluarga Pak Irwan, Bapak Imam Suteja, Pak Willy, Ibu Eli, papinya Gary, Pak Edi Gautama, Lauren, Ibu Tanjiklik, Mr. Donald. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau dokter di atas segala dokter. Tidak ada penyakit atau virus pun yang berhak atas tubuh anak-anak-Mu ini. Apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, kami percaya semua di dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang sanggup memberikan kesembuhan dan mujizat. Engkau berkati setiap pengobatan yang sedang dijalani. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan selalu kepada mereka dan keluarga mereka. Kami perkatakan dan kami percaya mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan, Engkau cukupkan. Dan Engkau biar dari mulut anak-anak-Mu ini ya Tuhan selalu keluar puji-pujian, selalu keluar Tuhan kesaksian yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat, yang letih lesu. Engkau kuatkan dan Engkau beri penghiburan. Kami tahu Tuhan segala masalah atau permasalahan yang boleh terjadi semua adalah seizin-Mu. Karena Engkau mau menjadikan kami semua sebagai pemenang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk selalu setia dalam mengandalkan Engkau. Karena hanya Engkau gunung, batu, dan pertahanan kami. Terima kasih ya Bapak untuk segala kebesaran dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya pada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great